Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Pradana Cilewan Rozak dengan NPM 2103 dari Paralel C sesi C2 grup B praktikum kimia fisika. Di sini saya akan menjelaskan modul adsorpsi isotermal untuk memenuhi TA dari modul 7 ini. Yang pertama ada tujuannya yaitu untuk mencari data adsorpsi isotermal dari suatu zat, absorpsi dari suatu larutan pada proses solid. Lalu untuk mengetahui hubungan konsentrasi larutan dengan adsorpsinya. Kemudian untuk menentukan koefisien adsorpsi isotermal dengan menggunakan persamaan Freundlich dan Langmuir. Untuk prosedurnya yang pertama yaitu membuat larutan asam asetat 0,5 N 100 ml. Kemudian ambil 50 ml dan sisanya disimpan untuk standarisasi. Larutan yang 50 ml tadi diambil dan dimasukkan ke dalam air main sebagai larutan N/2. Lalu sisanya dipindahkan ke dalam lembu ukur untuk dilakukan pengenceran menjadi larutan N/4. Tambahkan aqueous hingga mencapai batas, lalu ambil larutan N/4 sebanyak 25 ml, pindahkan ke dalam Erlenmeyer dan ulangi langkah tersebut untuk pengenceran larutan N4 menjadi N8, N8 menjadi N16 dan N16 menjadi N/32. Kemudian masukkan karbon aktif ke dalam masing-masing Erlenmeyer yang masukkan karbon aktif yang telah ditimbang pada masing-masing Erlenmeyer dan tutup Erlenmeyer dengan menggunakan kertas coklat. Kemudian biarkan selama 1 jam dan juga kocok secara periodik untuk mencapai keseimbangan. Kemudian setelah 1 jam saring larutan yang ada di dalam Erlenmeyer menggunakan kertas saring. Kemudian dapatkan filtrat, lalu tambahkan 1 tetes indikator PP untuk melakukan titrasi. Titrasi ini menggunakan NaOH sampai larutan berwarna merah muda. Kemudian ada pengertian adsorpsi, di mana adsorpsi adalah proses terserapnya suatu molekul atau ion pada permukaan absorben. Molekul yang semula ada pada larutan menempel pada permukaan absorben secara fisika. Proses absorpsi terjadi karena adanya luas permukaan. Semakin luas permukaan absorben, maka semakin banyak zat atau molekul yang diserap. Absorben adalah zat penyerap dan adsorbat adalah zat yang terserap. Adsorpsi akan terus berlangsung selama zat penyerap masih mampu menyerap dan berhenti ketika mencapai batas maksimalnya. Adsorpsi isotermal menunjukkan konsentrasi yang bergantung pada keseimbangan distribusi ion distribusi ion logam antara larutan dan fasa padat pada suhu tetap. Untuk mendapatkan data keseimbangan, konsentrasi dibuat bervariasi dan massa adsorben dibuat tetap. Kemudian untuk menguji hubungan data tersebut digunakan model isotermal Langmuir dan Freundlich. Kemudian untuk isotermal Langmuir dibuat oleh Langmuir pada tahun 1919. Langmuir menurunkan model isoterm adsorpsi dengan model sederhana berupa padatan yang mengabsorpsi gas pada permukaan. Kapasitas adsorpsi maksimum terjadi akibat adanya lapisan tunggal atau monolayer adsorbat di permukaan adsorben. Dapat dilihat rumusnya pada PPT ini. Kemudian untuk isotermal Freundlich dibuat oleh Freundlich pada 1926 dengan asumsi bahwa adsorben memiliki side hidrogen dan pada tiap side hidrogen tersebut memiliki energi pengikat yang berbeda. Isoterm Freundlich ini menggambarkan suatu proses adsorpsi multi layer
atau ya layer ganda. Kemudian untuk jenis-jenis adsorpsi, yang pertama adsorpsi fisika, adsorpsi kimia. Absorpsi kimia atau kemosopsi terjadi karena adanya gaya-gaya kimia dan diikuti oleh reaksi kimia. Pada adsorpsi kimia hanya terjadi pada satu lapisan gaya. Adsorpsi jenis ini akan membentuk produk dari hasil reaksi kimia berupa senyawa baru. Kemudian adsorpsi fisika. Absorpsi fisika atau fisisorpis terjadi karena adanya gaya-gaya fisika molekul yang diabsorpsi secara fisika tidak terikat pada permukaan dan biasanya terjadi proses balik yang cepat sehingga mudah untuk digantikan dengan molekul yang lain. Kemudian ada pengertian adsorben dan jenisnya. Adsorben atau material penyerap adalah fase padat yang memiliki permukaan luar dalam yang berinteraksi dengan molekul gas atau liquid. Contoh adsorben yang populer yaitu karbon aktif. Karbon aktif adalah bahan karbon dengan struktur amorf dan luas permukaan internal yang besar dengan tingkat porositas yang tinggi. Dalam strukturnya terkandung mikropori, mesopori, dan makropori. Karbon aktif banyak digunakan dalam pengolahan air dan air limbah di seluruh dunia. Jenis-jenis dari adsorben sendiri adalah adsorben polar, adsorben yang memiliki daya absorpsi besar terhadap asam karboksilat, alkohol, alumina, keton, dan aldehid. Contohnya alumina. Lalu adsorben nonpolar, daya adsorben yang memiliki daya absorpsi yang besar terhadap amin dan senyawa yang bersifat basa. Contohnya silika. Kemudian adsorben basa, di mana adsorben yang memiliki daya absorpsi besar terhadap senyawa yang bersifat asam. Contohnya magnesia. Mungkin dari saya segitu saja. Apabila ada kekurangan atau kesalahan penjelasan dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.